Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oliver Armando Silalahi dari kelas TT 4405 akan menjelaskan mengenai subnetting dari PPT Jarkomdat kelompok kami, di mana anggota kelompok kami itu terdiri dari Nova Rizkifli, Farhan Sunela, Fauzan Hasibuan, dan saya sendiri, Oliver Armando Silalahi. Berikut akan saya jelaskan mengenai materi yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari Tugas Prawas Jarkomdat kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan statistik dari setiap gedung, di mana ada 3 gedung, di mana dalam gedung satu itu terdapat 3 divisi. Divisi A itu 64 PC host, divisi B 28 PC host, divisi C 7 host, dan di gedung 2 dibagi menjadi divisi D itu 16 PC host. Kemudian untuk yang di gedung 3 itu hanya terdapat 1 buah server. Maksud divisi di sini merupakan satu switch yang terhubung ke dalam sebuah PC. Kemudian saya akan menjelaskan dari subnetting divisinya, di mana di divisi A itu kan terdapat 64 host. 64 host itu ditambah 2, di mana 2 host lagi itu yaitu network ID dan broadcast ID. Sehingga total hostnya jadi 66 host, di mana 66 host kita mencari pangkat terdekat, 2 pangkat terdekat yang mengarah ke 66. Berarti kita harus mencari yang di atasnya, yaitu 2 pangkat 7, yakni 128. Menggunakan prefix per 25. Di sini maksudnya per 25 itu jadi dalam bilangan binarnya itu nanti di dalam satu titik terdapat angka satu itu sebanyak 5 kali, sehingga nanti apabila didesimalkan maka hasil convert dari bilangan binar ke bilangan desimal itu yakni 128. Oleh karena itu 128 ini juga sebenarnya bisa dari pangkat terdekat yang di atas dari total host tersebut. Kemudian dikurangkan 255, 255, 255, ini 255, dikurangkan 128, maka hasilnya 0.0.0.127. Oleh karena itu kita lebih enak untuk menentukan terlebih dahulu broadcast ID-nya, yakni broadcast ID dengan format IP 192.168.0.127. Kemudian karena ini merupakan divisi A atau divisi awal, maka network ID-nya itu dimulai dari 0, yakni 192.168.0.0. Kemudian untuk di range IP-nya, 1 di atas dari network ID, kemudian 1 di bawah broadcast ID, yakni 192.168.0.1 sampai 192.168.0.126. Kemudian kita lanjutkan ke divisi B, di mana divisi B terdapat 28 host. 28 host ditambah 2 host lagi network ID dan broadcast ID, yakni 30 host. Kita cari pangkat terdekatnya, berarti 30 itu mendekati 2 pangkat 5, 32. Kemudian menggunakan prefix per 27 di sini. Prefix per 27 juga 255.255.255.255. Berarti kalau prefix 27 itu nanti jumlah angka 1 di dalam tiap titik bilangan binar itu nanti ada 8. Kemudian nanti hasil desimalnya itu apabila dikonvert dari bilangan binar yang itu 224. Sehingga dikurangi 255 dikurang
224 yaitu 0.0.0.31. Kemudian untuk network ID-nya mungkin lebih enak ditentukan duluan dibanding yang lain. Jadi kalau network ID untuk divisi selanjutnya itu menambahkan digit terakhir dari broadcast ID divisi sebelumnya. Jadi divisi A broadcast ID-nya digit terakhirnya 127. Kemudian network ID yang untuk divisi B 192.168.0.128. Kemudian untuk range untuk broadcast ID-nya menambahkan hasil pengurangan dari bilangan biner tadi, yakni digit terakhirnya 31 ditambahkan dengan digit terakhir dari network ID. Jadi 128 tambah 31, 159 sesuai dengan format 192.168.0. Kemudian untuk yang range source IP sama seperti tadi, di atas network ID 1 yakni 129 dan di bawah broadcast ID yakni 158. Kemudian untuk divisi D ada 16 host, berarti totalnya jadi 18 host menggunakan 2/5, 32 menggunakan prefix 27 lagi. Di prefix 27 nanti dalam satu titik ada terdapat 8, 8, 8, 8. Dalam tiap titik berarti 24, 3. Nah, yang dihitung itu digit terakhirnya. Jadi nanti kan berarti dalam setiap itu ada 8, berarti nanti digit terakhirnya itu ada 1, 1, 1, kemudian ada nolnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali. Maka nanti hasil desimalnya menggunakan kalkulator desimal yakni 224. Kemudian dikurangi seperti biasa, dapat 31 juga. Kemudian untuk network ID ditambahkan 1 dari digit terakhir broadcast ID divisi sebelumnya yakni 160. Kemudian untuk broadcast ID-nya ditambahkan 160 tambah 31, 191 sesuai dengan format 192.168.0. Kemudian untuk di range source IP-nya satu di atas network ID dan satu di bawah broadcast ID 161 sampai 190. Kemudian lanjut juga ke divisi C 7 host, totalnya ada 9 host karena ada network ID dan broadcast ID menggunakan prefix 28. Berarti juga ini sama dibagi 8, namun nanti nolnya ada 4 sehingga hasil convert dari bilangan biner ke bilangan desimalnya ada 240. Kemudian dikurangi 255 kurang 240 nanti hasilnya adalah 15. Network ID-nya juga ditambahkan dari broadcast ID 192. Kemudian untuk broadcast ID 192 tambah 15 yakni 207. Kemudian untuk range source IP 193 sampai 206. Kemudian unused atau available itu dari 192.168.0.208 sampai 192.168.0.239. Ini maksudnya server yang tersedia apabila nanti ada penambahan PC atau user lain. Jadi tidak harus membongkar susunan dari subnettingnya dari awal. Kali ini saya akan menjelaskan subnetting server dan router. Yang pertama itu untuk router gedung 3 dan server. Kita menggunakan prefix per 30 karena kita akan menggunakan 4 IP address, yaitu IP address untuk network ID, IP address range source IP, dan broadcast ID. Dalam range source IP digunakan 2 IP address. Lalu kita menguranginya dengan subnet yang semuanya 255 dengan subnet yang akhirnya 252. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Hasil pengurangan tersebut kita tambahkan ke network ID. Network ID tersebut berasal dari penjumlahan IP address yang sebelumnya, ditambah 1. Untuk gedung yang 1 dan 3 sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan 4 IP address, yaitu untuk network ID, 2 range source IP, dan broadcast ID. Sama seperti sebelumnya untuk gedung 2 dan gedung 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses ping dari masing-masing divisi. Di sini terdapat divisi A di bagian paling kiri, kemudian divisi B, C, dan divisi D. Di sini saya akan memulai dari divisi A ke divisi B. Caranya,
klik salah satu PC yang ada di divisi A, kemudian desktop, kemudian command prompt, kemudian ketik ping spasi IP salah satu IP yang ada pada divisi B. Di sini saya menggunakan 192.168.120.129. Kemudian enter. Kalau hasilnya request timeout, kita ulang sekali lagi dengan cara yang sama dan IP yang sama. Ping spasi 192.168.0.129. Kemudian enter. Ini hasilnya proses ping dari divisi A ke divisi B. Selanjutnya kita mencoba ping dari divisi A ke divisi C. Caranya sama, ping spasi salah satu IP yang ada di divisi C. Di sini saya menggunakan 192.168.0.193. Kemudian enter. Kalau hasilnya request timeout, kita ulang lagi seperti tadi. Ping spasi 192.168.0.193. Kemudian enter. Nah, ini adalah hasil dari proses ping dari divisi A ke divisi C. Kemudian kita juga tes ping dari divisi A ke server. Caranya masih sama, ping spasi IP server, yaitu 192.168.0.241. Kemudian enter. Nah, kalau request timeout, kita ulang lagi seperti tadi, ping spasi 192.168.0.241. Kemudian enter. Nah, ini adalah hasil dari proses ping dari divisi A ke server. Kemudian proses ping dari divisi A ke divisi D. Caranya masih sama, ping spasi salah satu IP yang ada di divisi D. Ini saya menggunakan 192.168.0.161. Kemudian enter. Kalau request timeout, kita ulang lagi seperti tadi. Ping spasi 192.168.0.161. Kemudian enter. Nah, ini hasil ping dari divisi A ke divisi D. Kemudian setelah dari divisi A, kita coba tes ping juga dari divisi B ke divisi A. Caranya sama, klik salah satu PC yang ada di divisi B, kemudian desktop, kemudian command prompt, kemudian ketikkan seperti tadi. Di sini saya akan mencoba ping dari divisi A, dari divisi B ke divisi A. Hanya ping spasi salah satu IP yang ada di divisi A. Sini saya menggunakan 192.168.0.1. Nah, ini hasil dari proses ping dari divisi B ke divisi A. Selanjutnya kita mencoba dari divisi B ke divisi C. Caranya masih sama, ping spasi salah satu IP yang ada di divisi C. Di sini saya menggunakan 192.168.0.193. Nah, ini hasil ping dari divisi B ke divisi C. Kemudian kita juga coba tes ping dari B ke server. Ada sama, ping spasi IP server, yaitu 192.168.0.191.
0.241. Kemudian enter. Nah, ini hasil ping dari divisi B ke server. Kemudian proses ping dari divisi B ke divisi D. Caranya sama, ping kasih salah satu IP yang ada di divisi D. Di sini saya menggunakan 192.168.0.161. Kemudian enter. Nah, ini hasil dari ping divisi B ke divisi D. Kemudian selanjutnya kita coba tes ping dari divisi C ke divisi A. Caranya sama, klik PC yang ada di divisi C, kemudian desktop, kemudian command prompt, kemudian ketikkan seperti tadi ping spasi salah satu IP yang ada di divisi A. Di sini saya akan mencoba pada divisi A terlebih dahulu. Ping spasi 192.168.0.1. Ini hasil dari proses ping dari divisi C ke divisi A. Kemudian kita coba dari C ke B. Caranya sama, ping spasi salah satu IP pada divisi B sama dengan 192.168.0.129. Dan enter. Nah, ini hasil dari proses ping C ke B. Kemudian mencoba ping dari divisi C ke server. Caranya sama, ping spasi IP server .168.0.241. Enter. Nah, ini adalah hasil proses ping dari divisi C ke server. Kemudian kita mencoba dari C ke D. Caranya masih sama, ping masih salah satu IP yang ada pada divisi D. Sini saya menggunakan 192.168.0.161. Kemudian enter. Di sini mungkin kita coba ulang lagi untuk divisi C ke divisi D. Ping masih 192.168.0.162. Request timeout, kita coba lagi dari C ke D, ping masih 192.168.0.162. Kemudian enter. Nah, ini hasil proses ping dari C ke D. Yang terakhir proses ping dari divisi D ke divisi yang lain. Di sini yang pertama saya akan mencoba ke divisi A terlebih dahulu. Caranya masih sama. Klik salah satu PC yang ada di divisi D. Kemudian desktop. Kemudian command prompt. Kemudian ketikkan ping posisi salah satu IP pada divisi A. Di sini saya menggunakan 192.168.0.1. Ini hasil dari ping dari divisi D ke divisi A. Selanjutnya kita coba dari ping divisi D ke divisi B. Jadi masih sama, ping spasi salah satu IP yang ada di divisi B. Di sini saya menggunakan 192.168.0.129. Ini hasil proses ping dari divisi D ke B. Kemudian dari divisi D ke C. Caranya sama, ping spasi salah satu IP yang ada di divisi C. Di sini saya menggunakan 192.168.0.193.
kemudian enter. Saya ulang sekali lagi, ping spasi 192.168.0.194. Request timeout. Kita ulang sekali lagi seperti tadi, ping 192.168.0.194. Ini hasil ping dari divisi D ke divisi C. Kemudian terakhir mencoba proses ping dari divisi D ke server. Caranya sama, ping spasi IP server 192.168.0.241. Kemudian enter. Ini hasil ping dari divisi D ke server. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akses server domain via web browser dari salah satu divisi A, divisi B, divisi C, divisi D. Sini yang pertama-tama saya akan menjalankan dari divisi A ke server sebagai berikut. Web browser, terus ketik HTTP, lalu dijalanin. Oke, lanjut, sudah berhasil. Kita lanjut ke divisi B. Web browser sama seperti yang divisi A tadi. Sudah dijalanin. Terus kita lanjut dari divisi C. Go. Oke. Lalu terakhir dari divisi D. Dijalankan. Mungkin hanya begitu aja akses server domain via web browser yang sudah dijalankan. Oke, terima kasih. Lanjut. Oleh. Nanti di apa aja? Iya. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk membuka routing table dari setiap router. Pertama saya akan membuka yang router pada gedung 1. Pertama klik kiri pada routernya. Setelah itu pada panel di atas kita klik CLI. Lalu kita enable. Setelah itu ketik show IP route. Di sini terdapat simbol untuk memberitahu keadaan dari routing tersebut. Dan di bawahnya terdapat routing table-nya. Lalu kita akan buka untuk yang gedung 2. Di sini sama seperti yang tadi caranya, kita klik enable. Setelah itu show IP route. Berikut routing table-nya. Lalu yang terakhir gedung 3 yaitu sama seperti sebelumnya. Berikut routing table dari gedung 3. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai soal ARP dari topologi jaringan yang telah kelompok kami buat. Di sini terbagi menjadi switch. Divisi A, divisi B, divisi C, divisi D. Sini kita untuk melihat soal ARP-nya kita klik kiri pada PC. Kemudian kita ke command prompt. Di sini kita ke
ARP. Di sini terdapat informasi di mana internet address-nya 192.168.0.126, kemudian physical address-nya 0010.1127.B314 dengan tipe dinamis. Kemudian kita ke divisi B, di mana di divisi B itu kita ke command prompt-nya. Di sini kemudian kita sama seperti tadi, ARP A, ini merupakan informasi dari ARPA pada divisi B. Ada internet address, ada physical address, dan tipe-nya dinamis. Kemudian sama seperti tadi untuk divisi C, kita ke command prompt, kemudian ARP -A. Di sini juga terdapat informasinya, ada internet address-nya, ada physical address-nya, dan tipenya juga sama, yakni dinamis. Kemudian di switch terakhir itu, di switch terakhir kita klik PC-nya, kemudian kita ke command prompt-nya. Di sini juga sama, kita klik ARP -A. Di sini akan diterangkan informasi mengenai internet address-nya, yakni 192.168.0.190, physical address-nya 0002.4A70.84A6 dengan tipe yang sama, yakni dinamis juga. Demikianlah yang bisa kami jelaskan mengenai tugas besar Jarkomdat kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah dalam menjelaskan, kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.